Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memenuhi tugas satuan operasi 2, yaitu kita akan membahas tentang microwave. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Ahmad Gaudi dengan NPM 06, ada saya sendiri Alia Saujana dengan NPM 015, ada Ezra Septian dengan NPM 020, ada Octavian Bagas dengan NPM 039, dan terakhir ada Nabila Zahra dengan NPM 040. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa yang akan kita bahas. Jadi, kita di sini akan membahas mengenai microwave. Nah, microwave di sini bukan lebih secara luas ya. Jadi, bukan hanya tentang alat yang akan kita gunakan dalam proses memanggang roti atau dalam proses pemanggangan seperti itu. Jadi, kita mendefinisikan microwave sendiri ini adalah gelombang mikro. Nah, gelombang mikro atau microwave ini merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang atau frekuensi yang terletak pada rentang 300 MHz hingga 300 GHz. Nah, uh, frekuensi ini tergolong dalam super high frekuensi yang dapat kita lihat juga di gambar yang ada yang sudah disediakan ini. Nah, jadi microwave sendiri ini memiliki uh, frekuensi yang cukup tinggi. Tapi terdapat juga gelombang-gelombang lain yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Seperti itu. Jadi sifat-sifat dari microwave sendiri ini uh, sesuai dengan buku yang kami dapatkan dan kami rangkum itu dibagi menjadi tiga, di mana yang pertama adalah dapat difokuskan menjadi sinar, kemudian yang kedua itu dapat ditransmisikan melalui tabung berongga, kemudian yang ketiga dapat ditransmisikan melalui suatu bahan tanpa terserap. Nah, bahan-bahan yang dimaksudkan di sini yang dapat ditransmisikan melalui suatu bahan tanpa terserap ini bahan-bahan yang terbuat dari kaca, kemudian terbuat dari keramik dan bahan-bahan termoplastik. Nah, bahan termoplastik ini adalah bahan-bahan bahan plastik yang memang digunakan saat pemanasan menggunakan microwave. Jadi bahan ini dapat ditembus oleh gelombang mikro tanpa diserap oleh bahan-bahan yang tertera ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita memanaskan makanan pada microwave itu, kalau kita menggunakan piring piring keramik itu piringnya tidak akan ikut panas, tapi yang panas hanya uh, makanannya saja seperti itu. Atau kalau kita memanaskan makanan yang memiliki kemasan termoplastik itu yang panas hanya makanan di dalamnya saja, tapi wadah di luarnya itu tidak akan ikut panas seperti itu. Nah, gelombang mikro ini banyak digunakan dan semenjak banyak digunakan itu uh, pada berbagai peralatan itu penggunaannya diatur oleh agensi atau lembaga pemerintahan. Nah, istilahnya ini ada sendiri nih. Jadi istilahnya adalah ISM. ISM itu adalah porsi dari spektrum elektromagnetik yang digunakan oleh industri, ilmuwan atau saintis, dan juga digunakan oleh tenaga medis. Nah, ini penggunaannya ini yang diatur hanya tiga bidang ini saja. Tapi bidang telekomunikasi itu ada sendiri seperti itu. Nah, gelombang mikro ini memiliki beberapa kesamaan, di mana sifatnya sendiri juga sama dengan sinar, tetapi panjang gelombang atau frekuensinya berbeda. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait prinsip kerja dari microwave sendiri. Eh, Microwave ini akan menghasilkan gelombang mikro yang merupakan hasil radiasi dan dapat ditransmisikan, dipantulkan, serta diserap tergantung dari bahan pangan yang berinteraksi dengannya. Nah, bagian microwave yang nantinya mengubah energi listrik menjadi gelombang mikro yaitu magnetron tube ini yang ada di bagian kanan. Di sini ada juga waveguide yang mana dia berfungsi untuk mengarahkan gelombang mikro yang nantinya akan disebarkan oleh model stirrer ini. Nah,
Setelah gelombang mikro ini diarahkan dan masuk ke dalam oven, ada lempengan logam atau frame di sini yang berfungsi untuk memantulkan gelombang. Jadi gelombang mikro ini nanti tidak akan keluar dari microwave, melainkan akan terus terpantulkan dan akhirnya akan diserap pada bahan pangan. Eh, gelombang mikro ini nanti diserap oleh lemak, gula, dan air. Kenapa bahan pangan ini bisa panas? Karena ketika gelombang mikro ini diserap, molekul-molekul eh, yang ada di dalam bahan pangan, seperti molekul air, akan bergerak ke depan dan ke belakang secara cepat, yang nantinya akan menimbulkan gesekan. Nah, gesekan yang berulang ini akan menimbulkan panas. Panas yang dihasilkan pada gesekan molekul yang membuat bahan pangan ini menjadi matang. Proses pematangan oleh gelombang mikro dimulai dari dalam menuju keluar, sehingga makanan dapat matang secara sempurna. Di sini juga ada lempeng, ada piring yang nantinya berputar ketika microwave ini diaktifkan. Piring ini berfungsi untuk membuat bahan pangan dapat matang secara merata. Nah, gelombang gelombang mikronya nanti dapat dapat mengenai seluruh bagian pada bahan pangan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ezra tadi, wadah atau piringnya ini nanti tidak akan terasa panas karena gelombang mikro hanya akan diserap oleh molekul-molekul yang ada di dalam bahan pangan seperti lemak, gula, dan air. Sehingga ketika diambil dan dikeluarkan, wadah atau piringnya ini nanti tidak akan terasa panas. Oke, selanjutnya ini ada contoh alatnya yaitu microwave-nya itu sendiri. Nah, microwave sendiri seperti yang sudah dijelasin sama Ezra tadi, dia itu menggunakan gelombang makro yang dapat merambat melalui bahan tanpa adanya penyerapan. Nah, ketika merambat dari bahan satu ke bahan yang lainnya, gelombang mikro dapat berubah arah serupa dengan pembelokan sinar cahaya ketika berpindah dari udara ke air. Kemudian yang kedua yaitu radiasi gelombang mikro merupakan radiasi non-ionisasi yang sangat berbeda dengan radiasi bisnis seperti sinar X dan sinar gamma. Ketika makanan terkena radiasi gelombang mikro, tidak ada efek non-termal yang dihasilkan pada bahan makanan tersebut. Kemudian, gelombang energi mikro sendiri bukanlah energi panas, melainkan pemanasan yang merupakan konsekuensi interaksi antara energi gelombang mikro dan energi bahan dielektrik. Nah, selanjutnya ketika medan listrik ini diterapkan pada larutan makanan yang mengandung ion, ion tersebut bergerak dengan kecepatan yang dipercepat karena muatan yang melekat pada ion tersebut. Nah, tumbukan yang dihasilkan antara ion penyebab konversi energi kinetik ion yang bergerak menjadi energi panas. Larutan dengan konsentrasi ion yang tinggi akan lebih sering mengalami tumbukan ionik sehingga suhunya akan meningkat. Bahan yang mengandung molekul polar seperti air yang sudah dijelaskan Bagus tadi, molekul-molekul ini umumnya memiliki orientasi acak. Namun ketika medan listrik ini diterapkan, molekul-molekul akan menyesuaikan diri berdasarkan polaritas medannya tersebut. Nah, dalam medan gelombang mikro, polaritasnya bergantian dengan cepat. Nah, misalnya nih, pada frekuensi 2450 MHz, polaritasnya berubah menjadi 2,45 dikali 10 siklus per detik. Nah, molekul polar berputar untuk mempertahankan keselarasan dengan polaritas yang berubah dengan cepat. Dengan meningkatnya suhu, maka molekul-molekul untuk menyelaraskan lebih cepat dengan medan yang diterapkan. Beberapa faktornya yang sudah dijelaskan seperti Ezra tadi, itu bisa dipengaruhi oleh bahan, termasuk ukuran, bentuk, misalnya kadar air atau esnya, dan sifat bahan serta peralatan pemrosesan. Selanjutnya, pengaplikasian yang pertama dari microwave yaitu dalam disinvestasi biji-bijian dan kacang-kacangan. Dalam jurnal ini menganalisis serta memberi rangkuman dari beberapa jurnal oleh peneliti. Ditemukan bahwa persentase perkecambahan biji yang lebih rendah dalam peningkatan level daya. Selain itu, para peneliti juga menjelaskan bahwa sama pemaparan microwave, serangga bergerak menuju permukaan dari dalam medium nutrisi atau biji-bijian dan kacang-kacangan tersebut.
Metode microwave ini tidak meninggalkan residu kimia dan dapat memberikan proses pengolahan yang kontinu. Prinsip disinvestasi microwave didasarkan pada pemanasan dielektrik serangga dan faktor-faktor seperti sifat dielektrik bahan dan metode pembangkitan microwave memengaruhi efektivitasnya. Namun metode ini memiliki keterbatasan seperti distribusi suhu yang tidak merata dan potensi kerusakan pada produk. Pada tabel yang pertama ini, penelitian untuk mempelajari kerentanan spesies serangga dan usia atau tahap hidup terhadap energi microwave. Dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dapat disimpulkan bahwa yaitu yang pertama, telur dan larva muda dari spesies R. dominica rentan terhadap energi microwave, sedangkan pupa lebih tahan terhadap efeknya. Yang kedua yaitu radiasi microwave memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi pada E. coli dibandingkan dengan sterilisasi panas konvensional pada suhu yang sama. Yang ketiga yaitu penggunaan microwave dengan penyimpanan dingin mempengaruhi tingkat kematian telur ngengat di spesies di India dengan peningkatan tingkat daya dan waktu pengaparan menghasilkan peningkatan kematian. Yang keempat yaitu penggunaan microwave pada barley yang disimpan dapat meningkatkan kematian T. castaneum serta mengurangi kapasitas perkecambahan biji barley. Yang terakhir yaitu kematian S. granarius pada gandum meningkat dengan peningkatan kelembapan, waktu pemaparan, dan daya microwave. Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan microwave dapat menjadi metode yang efektif untuk mengendalikan populasi serangga dan bakteri tertentu, tergantung pada kondisi spesifik dan parameter-parameter tertentu, seperti waktu pemaparan dan tingkat daya frekuensinya. Tabel yang kedua ini menjelaskan bagaimana gelombang mikro atau microwave memiliki banyak aplikasi dalam pengolahan makanan dan pengendalian mikroorganisme serta serangga. Yang pertama yaitu fungispora, bakteri, dan bakteriofag tertentu rentan terhadap radiasi gelombang mikro. Yang kedua yaitu radiasi gelombang mikro dapat menghasilkan panas yang menggunakan untuk menghasilkan berbagai jenis bakteri seperti E. coli, S. faecalis, S. aureus, dan Salmonella. Yang ketiga yaitu bakteri dihancurkan oleh panas yang dihasilkan melalui konduksi di substrat, bukan oleh dampak langsung dari gelombang mikro pada sel. Yang keempat yaitu percobaan telah dilakukan untuk membasmi bakteri patogen yang ditularkan melalui benih dalam tanaman singkong dengan hasil bahwa suhu dan waktu pemaparan microwave merupakan faktor yang penting untuk kontrol mikroba. Yang terakhir yaitu kenaikan kadar kelembapan dan pemanasan microwave dapat menghasilkan eliminasi sebagian besar jamur setelah waktu pemaparan yang singkat. Selanjutnya yaitu pengaplikasian microwave dalam metode MAHD microwave assisted hydrodistillation pada rosemary dan metode MD microwave oven distillation pada timus, di mana pengaplikasian microwave ini digunakan dalam ekstraksi minyak dari kedua bahan pangan tersebut. Di sini ada dua prinsip di mana radiasi berupa gelombang mikro yang dihasilkan oleh magnetron pada microwave dapat menembus distillation flux, di mana distillation flux merupakan wadah pangan dalam microwave sampai radiasi akan sampai ke lenjar glandular, sistem vaskular tanaman, dan dinding sel, sehingga terjadinya pemanasan dielektrik membuat dinding sel pecah dan minyak dan air menguap secara bersamaan dan akan dikondensasikan. Lalu prinsip kedua di mana molekul minyak dalam bahan pangan bersifat elektrik dipol karena memiliki muatan negatif dan positif di sisi yang berbeda di setiap molekul. Jumlah aliran listrik yang mempengaruhi jumlah medan listrik yang diinduksikan melalui gelombang mikro membuat molekul akan berputar untuk mensejajarkan dirinya dengan molekul lain. Gesekan antara molekul menimbulkan energi panas yang membuat suhu minyak melebihi titik didihnya dan menguap. Berikut ada dua data hasil penelitian di mana hasil penelitian karya pada tahun 2023 mengenai metode MAHD pada ekstraksi minyak rosemary. Di situ perbandingan antara metode MAHD dengan metode HD yang tanpa microwave, di mana metode MAHD menghasilkan menghasilkan oil yang lebih cepat, di mana antara 5 menit 50 dan 100 itu sudah menghasilkan 0,026 mili, sedangkan metode HD yang tanpa microwave itu menghasilkan 0,026 mili di antara menit 250 ke 300. Sedangkan di penelitian Hanafi di tahun 2022, di situ juga metode MD yang menggunakan microwave itu menghasilkan minyak yang lebih banyak yang ditandai dengan
komponen 3 oktanon yang memiliki hasil 1,7%, sedangkan di metode HD yang tanpa menggunakan microwave itu hanya sampai 0,9% 3 oktanon. Di sini referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Tadi adalah merupakan presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 1 ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.